Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kali ini dengan Miss Gina. Hari ini kita akan membahas seputar kalimat pengandaian yang diikuti dengan kalimat instruksi atau kalimat perintah dengan kalimat suggestion atau saran dalam bahasa Indonesia. Untuk lebih lanjut, kita bahas pada kalimat atau slide berikutnya ya. Apa itu kalimat pengandaian? Di sini dikatakan kalimat pengandaian itu digunakan untuk menspekulasikan tentang apa yang akan terjadi, apa yang mungkin telah terjadi, dan apa yang kita harapkan ke depannya akan terjadi seperti apa. Dalam bahasa Inggris, kebanyakan kalimatnya, most sentences using if word, menggunakan kata if cirinya. Kalimat pengandaian biasanya dalam bahasa Inggris memiliki ciri yaitu dengan memasangkan kata if di dalam kalimatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh fungsi kalimat pengandaian berikut ini. Yang pertama, fungsi dari kalimat pengandaian adalah untuk membicarakan seputar situasi yang dimana akan terjadi. Ya, jadi yang pertama kondisinya untuk membicarakan tentang situasi yang pasti terjadi seperti itu. Contohnya, lihat pada kalimat berikut ini. If you never exercise, you will be fat. Di sini adalah satu kalimat yang dipenggal oleh tanda koma menjadi dua klausa disebutnya. Ini adalah satu kalimat yang dipenggal oleh tanda koma, maka terbentuklah dua klausa. Klausa yang pertama adalah disebut if clause, klausa yang kedua disebut main clause. Apa bedanya if clause dan main clause? Bedanya adalah si if clause pasti adalah kalimat pengandaiannya, yang dimana pasti memiliki kata if di dalam kalimat tersebut. Sedangkan main clause adalah kalimat independen. Kalimat independen itu yang tidak membutuhkan kalimat lain sebetulnya. Mari kita lihat artinya. You will be fat adalah kamu akan menjadi gemuk. Kalimat kamu akan menjadi gemuk, dia tidak membutuhkan klausa yang lain. Dia tidak membutuhkan kalimat yang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Karena klausa ini bisa disebut berdiri sendiri, maka disebutnya main clause atau klausa utama. Ini kenapa masuk kepada fungsi yang pertama? Fungsi yang pertama, kembali lagi ke sini, adalah situasi yang pasti terjadi. Kita lihat lagi. Kalau kamu tidak pernah olahraga, kamu akan menjadi gemuk. Itu pasti terjadi nggak kalau kalian tidak olahraga dan akhirnya akan gemuk? Pasti terjadi, bukan? Nah, ini adalah fungsi dari kalimat pengandaian yang situasinya pasti terjadi. Contoh kalimat yang lain. Kalau kalian memanaskan es, maka esnya akan mencair. Kalau kalian memanaskan es, esnya akan mencair. Itu adalah situasi yang pasti terjadi karena mau es dalam bentuk apapun, saat dipanaskan, pasti akhirnya akan mencair atau akan meleleh. Contoh fungsi kalimat yang lain dalam situasi yang sebenarnya. Misal, kalau hari ini hujan, pasti kamu kebasahan. Ya kan? Kalau kehujanan, hasilnya apa yang terjadi? Pasti kebasahan. Nah, situasi ini bisa dimasukkan, ini adalah fungsi dari kalimat pengandaian. Kita lihat contoh kalimat yang kedua.
Pada fungsi kalimat pengandaian yang kedua adalah untuk memberikan advice atau nasihat dan instruksi katanya. Contohnya seperti apa? Lihat pada kalimat berikut. If you are hungry, eat this cake. Kalau kamu lapar, makanlah kue-kue ini. Nah, ini fungsinya adalah kalimat pengandaiannya untuk memberikan saran atau nasihat. Kalau kamu lapar, sarannya apa dong? Sarannya adalah di sini, di main clause-nya. Makan kue-kue ini. Apalagi contohnya untuk memberikan nasihat. Misal, kalau kamu ingin pintar, belajarlah dengan giat. Nah, itu adalah contoh kalimat untuk memberikan nasihat. Atau, kalau kamu ingin bahagia, seharusnya kamu sering-sering menghibur diri, misalnya. Nah, itu adalah fungsi kalimat pengandaian untuk memberikan nasihat. Untuk kalimat pengandaian, apakah boleh atau apakah harus selalu dipenggal oleh tanda koma? Nah, untuk kalimat pengandaian tidak selalu harus dipenggal dengan tanda koma di tengah-tengah kalimat. Boleh saja kalian tidak menyimpan tanda koma di tengah kalimat jika kata if berada di tengah kalimat. Bagaimana untuk menyimpan kata if di tengah kalimat? Maka main clause-nya pindahkan ke depan dan if clause-nya pindahkan ke belakang. Contoh, eat these cakes if you are hungry. Titik. Jadi tidak perlu menggunakan tanda koma di tengah kalimat untuk memenggal klausa. Oke, boleh seperti itu. Ini hanya contoh supaya kalian lebih paham tentang materinya. Mari kita lihat contoh nomor 3. Pada fungsi kalimat pengandaian yang ketiga, fungsinya adalah untuk memberikan sugesti atau saran tentang sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi. Contohnya dalam kalimat ini, mari kita baca sama-sama. If you should go to Jimmy's house, tell him to return my book. Oke, ini ada satu kalimat dipenggal oleh tanda koma, maka menjadi dua klausa. Klausa ini adalah if clause dan kalimat ini disebut main clause. Mari kita lihat kalimat ini dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kamu harus pergi ke rumah Jimmy, katakan padanya untuk mengembalikan bukuku. Jadi di sini saya memberikan saran kepada Anda, kalau mau ke rumah si Jimmy, tolong kembalikan bukunya. Jadi ngasih saran nih ke orang yang mau ke rumahnya Jimmy, kalau udah di rumahnya Jimmy, tolong dong kasih tahu si Jimmy-nya untuk kembaliin buku saya. Gitu. Jadi dikasih saran ya si orang tersebut. Dalam kalimat pengandaian yang fungsinya untuk memberikan saran, biasanya ditandai dengan kata should atau seharusnya. Ini adalah kalimat pengandaian yang difungsikan untuk memberikan saran. Oke, gunakan kata should. Mari kita lihat contoh kalimat pengandaian yang selanjutnya. Yang keempat adalah to give suggestion, untuk masih memberikan saran yang lain. Oke, untuk yang tadi sepertinya mungkin tidak akan terjadi. Yang keempat, contohnya mari kita baca bersama-sama. If you don't feel well, you should go to the doctor. Kalau kamu tidak merasa baik, kamu seharusnya pergi ke dokter. Nah, di sini ini sangat jelas sekali bahwa ada seseorang yang memberikan saran
Dan ini pasti akan terjadi pada orang tersebut karena orang tersebut merasa sedang tidak baik perasaannya. If you don't feel well, kalau kamu tidak merasa baik, you should go to the doctor. Nah, ini ada tandanya dengan menggunakan kata should. You should go to the doctor. Kata should ini bisa kalian simpan pada if clause atau pada main clause-nya ya. Contoh yang lain, misalnya untuk memberikan saran. If you feel sad, you should tell to the friends. Oke, sekali lagi ya. If you feel sad, you should tell to your friends. Kalau kalian lagi sedih, kamu harusnya bilang sama teman-teman. Gitu. Itu adalah kalimat pengandaian yang fungsinya untuk memberikan saran. Nah, mari kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Fungsi selanjutnya pada kalimat pengandaian yaitu untuk membicarakan tentang hasil dari sebuah situasi yang mungkin akan menjadi possibility. Apa itu possibility? Possibility adalah sebuah kemungkinan. Maka, mari kita lihat kalimat contoh berikut. If we go to the museum, we may not bring the camera. Yang artinya, jika kita pergi ke museum, kita tidak mungkin membawa kamera. Nah, ini adalah fungsi kalimat pengandaian yang dimana situasinya mungkin akan terjadi. Ya, kemungkinannya akan terjadi. Kalau kita pergi ke museum, kita memang tidak boleh membawa kamera. Nah, seperti itu. Untuk membicarakan yang hasilnya atau situasinya mungkin terjadi. Ya, misal. Apalagi contoh yang lain. Contoh. Kalau hari ini mendung, mungkin hari ini akan hujan. Nah, itu adalah sebuah kalimat pengandaian. Kalau kita lihat hari ini cuacanya mendung, ada kemungkinan dong nanti siang akan turun hujan atau nanti malam akan turun hujan. Nah, itu kalimat pengandaiannya yang berfungsi untuk menyatakan atau membicarakan tentang hasil atau situasi yang mungkin akan terjadi. Atau bisa dengan kalimat yang lain. Contohnya, if you have a lot of money, you will buy a car. Kalau kamu punya banyak uang, kamu mungkin bisa beli mobil. Nah, itu adalah kemungkinannya akan terjadi bukan kalau kita punya banyak uang, pasti bisa kebeli mobil. Nah, kalimat pengandaian itu untuk menyatakan kemungkinan yang pasti akan terjadi. Kalau kita punya banyak uang, pasti bisa kebeli mobil. Oke, mari kita lihat contoh fungsi kalimat pengandaian yang terakhir. Yang terakhir ada to talk about present decision. Untuk membicarakan keputusan yang sekarang berdasarkan kemampuan di masa depan. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat kalimat di bawah ini. If I have enough money, I can buy a new laptop. Jika saya punya cukup uang, aku bisa membeli sebuah laptop yang baru. Nah, bagaimana ini kita mengidentifikasinya? Sekarang, coba kita lihat di klausa yang pertama pada if clause ini. If I have enough money, jika saya sudah punya cukup uang, saya bisa membeli laptop atau sebuah laptop baru. Keadaannya, apakah sekarang saya sudah memiliki cukup uang? Belum ya, kan baru mengandaikan. Dia pakainya if. Masih belum punya cukup uang. Karena dia masih belum punya cukup uang, berarti tandanya, kenyataannya, sekarang dia masih belum memiliki atau sekarang dia masih belum bisa membeli laptop baru. Karena, lihat di sini adalah present decision-nya.
yang sekarang dia sudah lakukannya. If I have enough money. Pada dulu, kalau dia punya cukup uang, atau kalau saya punya cukup uang, mungkin nanti di masa depan saya bisa membeli laptop yang baru. Mari kita buat contoh kalimat yang lain. Misal, if I have enough golden, I can buy a new house. Jika saya punya banyak emas, saya bisa membeli sebuah rumah. Kapan bisa membeli sebuah rumahnya? Ya nanti di future, di masa depan. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang fungsi penggunaan kalimat kondisional. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami. And see you on the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.